Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firgiawan Listianto dengan NIM 24020950110 dari kelas PTKE Angkatan 2024. Nah, pada video kali ini saya akan menyelesaikan masalah dari studi kasus yang telah saya pilih. Ada 3 studi kasus, yaitu akun administrator terhapus atau tidak ada, ransomware mengunci file, dan gagal update Windows dengan kode tertentu. Pada mata kuliah sistem operasi. Oke, langsung saja pada studi kasus pertama. Saya akan menghapus administratornya dulu sebelum memasuki solusinya. Kita run administrator cmd-nya, klik yes. Coba kita hapus administratornya. Oke, selanjutnya kita matikan akses ke pengguna biasanya. Oke, setelah ini kita coba shutdown. Kita restart virtual machine-nya. Lalu kita tunggu apakah akun administratornya hilang atau tidak. Coba kita restart terlebih dahulu. Kita tunggu sampai Windows-nya masuk. Oke, coba kita cek kembali dengan menggunakan run as administrator. Apakah akun administratornya masih ada atau hilang? Kita jalankan salah satu aplikasi. Coba kita jalankan command prompt. Kita run as administrator. Nah, tanda bahwa akun administratornya hilang, yaitu hilangnya tombol yes di bagian sini. Kita tidak bisa melakukan pengubahan pengaturan ataupun menginstal sebuah program tanpa administrator ini. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Caranya ialah kita masuk ke menu start. Kita masuk ke restart sambil menahan tombol shift hingga muncul tulisan plus white. Nah, setelah muncul menu ini adalah menu save mode ataupun menu diagnostik pada Windows yang memungkinkan sistem berjalan dengan konfigurasi minimum untuk mengaksesnya. Nah, di sini kita dapat memperbaikinya dengan melakukan troubleshoot, lalu advanced option. Di advanced option kita pilih startup setting, lalu kita pilih restart. Kita akan memasuki mode save mode nantinya. Nah, setelah tampil pada menu ini, kita akan memilih menu apa yang akan kita lakukan. Nah, karena kita akan memasuki administrator bawaannya, maka kita pilih F6. Tunggu sampai merespon. Virtual machine ini akan restart lalu masuk ke administrator bawaan untuk melakukan recovery ataupun perbaikan. Nah, ini adalah tampilan ketika kita memasuki administrator bawaan dari Windows. Tunggu beberapa saat, nanti akan muncul sebuah command prompt ataupun cmd. Kita akan mengembalikan akun administratornya melalui cmd. Nah, setelah muncul command prompt seperti ini, kita mengetik perintah net user untuk mengecek apakah ada berapa user dalam Windows ini. Setelah itu kita coba aktifkan administratornya kembali. Nah, ketikkan perintah seperti ini lalu klik enter.
Jika perintah tersebut sukses, maka akan muncul respon seperti ini. Ini baru mengaktifkan administratornya. Sekarang kita akan memberikan akses ke user biasanya. Nah, nama user yang saya pakai yaitu Awan. Lalu kita tambahkan add. Terus kita enter. Nah, setelah itu perintahnya akan muncul seperti ini. Untuk men-shutdown atau merestart, kita ketik saja shutdown /r. Nah, maka akan merestart sendiri. Kita tunggu sampai Windowsnya restart. Ini mungkin agak lama ya, karena Windowsnya juga baru menyelesaikan. Nah, setelah Windowsnya restart, kita akan masuk ke user administratornya. Nanti kita akan ganti usernya ke user yang biasa digunakan. Nah, setelah pada bagian utama atau menu utamanya, coba kita ganti usernya ke user yang kita bikin pada penginstalan sebelumnya. Oke, coba kita cek ulang apakah akun administratornya sudah ada ataukah masih belum ada. Kita dapat mengeceknya dengan menjalankan sebuah program secara administrator. Contohnya kita akan menjalankan command prompt, klik kanan lalu run as administrator. Nah, jika sudah muncul tombol yes, berarti akun administratornya sudah kembali dan kita dapat menggunakannya kembali. Karena sebelum ada akun administrator, kita tidak dapat melakukan apa-apa seperti mengubah konfigurasi, memasuki command prompt juga. Nah, dari hasil yang didapatkan dengan mengikuti langkah-langkah pemulihan sebelumnya, akun administrator bawaan pada operasi sistem operasi Windows diharapkan dapat diaktifkan kembali dan digunakan dengan menggunakan fungsi administratif penuh. Nah, melalui akun ini pengguna memperoleh akses untuk mengelola sistem, termasuk melakukan instalasi perangkat lunak, mengubah konfigurasi, serta membuat atau memulihkan akun administrator lain jika diperlukan. Untuk meningkatkan keamanan sistem, disarankan agar akun administrator bawaan dinonaktifkan kembali setelah selesai digunakan dengan menjalankan perintah net user administrator aktif no. Nah, itu saja mungkin studi kasus pertama. Kita akan melangkah ke studi kasus kedua. Nah, untuk studi kasus kedua yaitu ransomware mengunci file. Saya akan membuat satu file dummy terlebih dahulu. Anggaplah ini sebuah file dummy yang berisikan data-data penting. Nah, anggaplah ini sebagai data-data penting kalian. Kita save terlebih dahulu. Oke, coba kita kunci ya. Anggaplah itu sebagai ransomware, karena menginstal ransomware yang asli agak berbahaya aku rasa. Nah, oke, coba kita cek kembali setelah kita mengubah izin tadi, apakah kita bisa membuka filenya kembali. Anggaplah itu tadi sebagai ransomware. Nah, di sini file kita tidak bisa dibuka dan kita tidak bisa membuka file ini karena telah dikunci dan ekstensinya pun berubah. Nah, maka dari itu coba kita perbaiki. Oh iya, saat kalian terkena ransomware, langsung putuskan wifi-nya atau jaringan internet kalian dan jangan membayar tebusan apapun, seberapapun itu. Karena
Setiap kejahatan dalam ransomware pasti tidak akan mengembalikan file tersebut, karena rata-rata hanya memberikan sebuah kode tetapi tetap mengunci file tersebut. Oke, coba kita perbaiki. Kita ketik Windows R, kita akan masuk ke sistem restore, ketik rstui, klik OK, dan ternyata kita tidak bisa menggunakan sistem restore. Maka hanya satu hal, kita masuk ke save mode dengan cara restart sambil mengklik tombol shift. Kita klik troubleshoot, advanced option, terus system restore. Nah, tunggu beberapa saat, nanti Windowsnya akan menyiapkan kembali ke semula. Kita tunggu sampai Windowsnya masuk ke menu boot ataupun menu utama. Dan ternyata tetap, karena saya belum menyiapkan sistem restore-nya, jadi saya tidak bisa mengembalikan filenya. Tetapi seandainya saya menyiapkannya tadi, maka saya bisa mengembalikan file tersebut. Nah, dikutip dari makalah yang saya ketik, cara-caranya ialah amankan sistem, masuk ke save mode, scan lalu hapus malware. Yang keempat yang tadi yaitu gunakan sistem restore dengan masuk ke menu control panel dan system protection, atau buka Windows R lalu ketik rstui.exe lalu tekan enter untuk membuka sistem restore. Oke, mungkin itu saja. Karena ransomware itu agak rumit, jadi kita kadang tidak sempat membackup, maka dari itu rajin-rajinlah membackup file Anda daripada nanti kita akan menyesal setelah terkena ransomware. Dan satu juga, selalu siapkan antivirus dan Windows Defender. Selalu aktifkan itu lalu hapus malware yang mencurigakan. Kita continue. Seterusnya kita mendapatkan hasil yang diharapkan. Dengan menggunakan sistem restore, sistem diharapkan dapat dikembalikan ke kondisi sebelum serangan ransomware, sehingga konfigurasi sistem dan aplikasi pulih seperti semula. Fitur ini tersedia melalui Windows Recovery Environment dan bekerja dengan cara mengembalikan sistem ke titik waktu tertentu tanpa mempengaruhi file pribadi. Nah, namun perlu dicatat bahwa file yang telah dienkripsi kemungkinan tetap terkunci, kecuali pengguna memiliki backup eksternal yang dapat dipulihkan atau tersedia alat deskripsi khusus sesuai jenis ransomware. Kita juga menggunakan nomor ransom untuk mencari ransomware yang ada. Oke, kita akan lanjut ke studi kasus yang ketiga. Oke, kita lanjut pada studi kasus yang ketiga. Nah, studi kasus yang ketiga yaitu gagal update Windows dengan kode error tertentu. Oke, coba kita buka Windows Update Troubleshooter-nya. Sebelum itu tadi saya telah mengobrak-abrik sistemnya untuk mengetahui apakah solusi tersebut benar atau salah. Coba kita buka Windows Update Troubleshoot-nya. Coba kita jalankan troubleshooter-nya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kita akan mendapatkan beberapa perbaikan yang bisa kita perbaiki. Nah, kita disuruh untuk mengecek Windows Update Status Issue. Cek Windows Update Issue. Namun karena di troubleshooter itu kita harus mencari sendiri setiap kodenya, karena pasti ada komunitas yang membahasnya.
maka saya akan kembalikan ke semula. Sebetulnya hampir sama seperti yang ada di internet cara-caranya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya share secara nyata. Dari ketiga studi kasus ini kita dapat mengetahui bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Yang pertama, pada kasus 1 kita cuma masuk ke mode save mode. Yang kedua ialah kita masuk ke sistem restore, tapi di sini saya gagal karena saya belum mengaktifkan sebelumnya. Nah, untuk kasus kedua kita perlu membackup terlebih dahulu sebelum terjadi hal-hal yang tidak mengenakan, seperti file terunlock ataupun beberapa hal lain. Nah, yang ketiga ialah menggunakan fitur troubleshooting. Nah, fitur troubleshooting ini memberikan solusi dari setiap masalah dengan kode error tertentu. Nah, kode error ini kita cari kadang ada pada websitenya, kadang juga ada pada komunitasnya. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, video ini telah membahas 3 permasalahan umum yang sering dihadapi oleh pengguna Windows, yaitu kehilangan akun administrator, infeksi ransomware, dan menginskripsi file, serta kegagalan dalam proses pembaruan sistem. Dan setiap kasus menuntut pendekatan teknis yang berbeda, namun menunjukkan bahwa faktor bawaan seperti save mode, sistem restore, dan Windows Update Troubleshooter memiliki peran sentral dalam proses pemilihan. Oke, mungkin begitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.